Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala al-muallifu as-sayyid Hasan bin Ahmad bin Muhammad al-Kaf fi kitabihi at-taqriratu as-sadidatu hafazahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas masalah ijtihad. Ijtihad itu kemarin adalah mencurahkan segala kemampuan untuk menghasilkan tujuan. Ijtihad namanya. Setelah diperiksa, dicermati, diamati, lalu timbullah kesimpulan. Itu namanya ijtihad. Kita nggak tahu ini. Kita masih samar-samar. Apa ini hukumnya? Lalu kita berusaha mencari tahu dengan cara meneliti, memeriksa, memperhatikan baik dan buruknya dan seterusnya, pertimbangan-pertimbangan yang banyak, maka ditemukanlah hasil. Hasil itu namanya disebut ijtihad. Kemarin sudah dicontohkan, ijtihad itu ada kalanya hukumnya bisa menjadi wajib, ada kalanya terkadang tidak wajib. Nah, kemarin kita bahas ada hukum ijtihad yang tidak wajib. Syaratnya sudah sampai kita sebutkan ada 4. Sekarang halaman 46 bukan yang di bawah. Masalah ijtihad yang hukumnya wajib. Ijtihad hukumnya wajib dengan 3 syarat. Nah, kalau terkumpul 3 syarat ini, maka ijtihadnya menjadi wajib. Mencari tahu dengan cara memperhatikan, mengamati dan sebagainya itu bisa menjadi wajib. Timbullah ijtihad nanti. Bisa menjadi wajib dengan 3 syarat. Yang pertama, tidak ada perkara suci dengan yakin selain yang masih diragukan. Nomor 2 di bawah. Syarat ini hanya berlaku pada air suci mensucikan yang serupa dengan air yang terkena najis. Maka kita lihat, jika kedua air tersebut kita campur mencapai 2 kula dan tidak berubah pada sifat-sifat air, kita menggunakan air campuran tersebut dan tidak wajib ijtihad. Namun kita diperbolehkan antara ijtihad dan mencampurnya. Dan jika tidak mencapai 2 kula atau mencapai 2 kula dan berupa sifat-sifat air, maka wajib ijtihad. Ada air 2 tempat. 1 air mutlak, 1 air terkena najis. Kita nggak tahu yang mana yang najis, yang mana yang tidak najis, karena sudah lupa. Maka boleh beristihad dengan itu. Padahal yang terkena najis ini hilang sudah sifatnya, baunya nggak ada, rasanya nggak ada, warnanya nggak ada. Air yang terkena najis ini serupa dengan air yang suci. Gimana kita mau caranya? Yang mana yang najis? Kita tahu salah satunya najis, salah satunya suci. Cuman kita nggak tahu yang mana karena sudah sama semua warnanya. Makanya caranya apa? Satu yang dipakai, satunya dibuang. Nah ya, nanti akan sampai semuanya itu penjelasannya. 2. Seandainya air yang masih diragukan
dijadikan satu, tidak mencapai dua kula, tanpa ada perubahan pada sifat-sifatnya. Nah, digabungkan jadi satu, ternyata nggak sampai dua kula, tanpa ada perubahan pada sifat-sifatnya. Kalau seandainya kurang dari dua kula digabungkan, walaupun tidak ada warna, bau dan rasanya dari najis tadi, maka tidak boleh dipakai juga ini. Jadi tidak boleh digabungkan. Makanya tadi satunya ini umpama dua wahdah ini ya. Ini satu ember satu, ember dua. Tapi kurang dua kula, dua-duanya ini kurang dua kula, ini kurang dua kula. Kita yakin salah satu ember ini ada yang suci, ada yang najis. Cuman yang najis ini sudah terhenti bau, rasa dan warnanya. Baunya enggak ada, warnanya enggak ada, rasanya enggak ada. Artinya seperti air biasa. Nah, disitulah kita ragu-ragu yang mana yang najis, mana yang tidak najis. Ini kalau digabungkan kurang dua kula, enggak boleh digabungkan. Maka caranya istihadnya tadi apa? Kita periksa dulu betul-betul. Umpama kita ngambil yang A, kita ngambil ember A, kita pakai ember A, ember B ini kita buang, selesai kita. Berarti yang kita buang ini adalah air yang najis, buang seperti itu. Nah, kalau digabungkan, udah sampai dua kula, nggak bisa juga dipakai. Kenapa? Karena air yang najis apabila digabungkan dengan air yang kurang dua kula, lalu mencapai kurang dua kula, maka jadi najis juga. Satu-satunya cara adalah satunya kita ambil yang mana kita yakini yang suci, itu yang kita pakai, yang satunya kita buang. Yang kita buang itu anggaplah yang bernajis. Dan setelah itu jangan cari tahu lagi. Setelah kita beristihad, jangan cari tahu, jangan tanya-tanya orang itu yang kita pakai air suci ke air najis, jangan cari tahu lagi. Ya. Yang ketiga, waktu sholat hampir habis. Satu di bawahnya. Satu. Sebagian ulama menambahi syarat-syaratnya, yaitu tetapnya keserupaan dua perkara tersebut, mengetahui dengan najisnya salah satunya, atau dengan kabar seorang yang adil periwayatannya. Orang yang adil ini bahasa kitanya orang yang tidak pernah melakukan dosa kecil terus menerus dan tidak melakukan dosa besar. Itu orang adil namanya. Nah, kalau kita tidak ahli tadi membedakan yang mana yang suci, yang mana yang najis, kita datangkan orang yang ahli, periksa air itu. Nah, kalau kita perlu bantuan silakan. Waktu masih cukup digunakan istihad, taharah dan sholat. 5 kurang lebih 15 menit. Jika tidak mencukupi, maka wajib sholat dengan mengulanginya. Jadi kalau seandainya tidak ada hasil daripada istihad tadi, ya sudah, maka sholat dia, tapi nanti wajib dia ngulang. Kalau dia dapat air yang baru, dia ngulang. Tidak ada kekhawatiran membahayakan, seperti air musyammas. Apa itu musyammas? Tergenang di bawah matahari, terjemur di bawah matahari. Selamat dari pertentangan yang tidak mungkin dicari jalan keluarnya. Jam'un artinya perkumpulan, sehingga saling menggugurkan, kecuali jika salah satunya lebih dipercaya atau lebih banyak, maka dipilih yang lebih dipercaya atau yang lebih banyak. Ya, intinya seperti itu. Kalau seandainya ada 2 air dalam ember, yang satu kita yakinin air itu suci,
Yakin. Yang satu ada najisnya, cuman airnya itu bentuknya seperti air biasa, nggak ada bau najis, nggak ada warna najis, nggak ada rasa najis. Kita ragu-ragu yang mana ini yang suci, yang mana yang najis, bingung kita. Dan ini kurang 2 kulah, walaupun digabungkan kurang 2 kulah juga. Caranya apa? Ya sudah, kita istihad, ambil keyakinan yang mana. Kalau kita nggak bisa, kita panggil teman, kamu bisa nggak? Yang mana yang najis, mana yang suci? Kamu bisa nggak? Perhatikan dia. Menurut saya ini, kamu siapa? Saya ahlinya dalam masalah air. Nah, ini ahli dalam masalah air. Ketika dia bilang ini air yang A, kita pakai air A, kita buang air B. Jangan lagi dipakai air B, buang sekalian. Karena dianggap najis. Atau kita nggak pakai orang, tapi kita yakin. Menurut saya yang ini. Kenapa? Karena ini lebih jernih, lebih enak dirasain. Maka kita pakai umpama yang ember A. Kalau kita yakin ember A, kita ember A. Kita yakin ember E, ember B. Lalu satunya kita buang, yang kita yakin tadi kita pakai. Itu istihad dalam mencari keaslian kemurnian air tadi. Kita habiskan saja ya. Ini memang berat permasalahan ini, kalau orang nggak ngerti ya begitu ya. Karena ini masalah pelajaran di tingkat kuliahan. Lanjut ikutin. Permasalahan yang terkait dengan ijtihad. 1. Jika ada air suci mensucikan. Apa maksudnya itu? Air mutlak suci mensucikan. Yang serupa dengan air mawar tidak diperbolehkan melakukan ijtihad, bahkan wajib melakukan wudu dengan masing-masing air tersebut, sehingga dapat dipastikan telah melakukan wudu dengan air yang hukumnya sah, dan tidak diperbolehkan meski terdapat keraguan saat niat. Ada orang punya 2 ember, satunya air biasa, satunya air terkena air mawar. Tapi yang terkena air mawar ini sudah tidak ada lagi bau, rasa dan warnanya. Dalam masalah ini kata ulama tidak perlu istihad, pakai saja dua-duanya. Ya, pakai dua-duanya. Ibarat kata boleh dicampur, boleh diapain, semuanya boleh. Tidak ada istihad di situ. Kenapa? Karena air mawar suci. Ya, air mawar suci. Gabungkan saja sudah. Aman. 2. Jika terjadi keserupaan pada seseorang di antara air suci mensucikan dan air kencing, tidak diperbolehkan melakukan ijtihad, bahkan wajib membuang keduanya atau mencampurnya, kemudian melakukan tayamum. Ada air suci seember, ada air kencing. Air kencing asli. Umpama satu asrama putra dikencing dalam ember, tapi punya keramat semua. Berkeramat, kencingnya itu nggak ada baunya airnya. Ridho kencing, Ikram kencing, paling banyak lagi ya. Tapi aneh keramatnya. Ikram punya keramat, air kencingnya seperti air aqua. Umpama. Dan apa namanya nih, bersih sama sekali. Nah, lalu datanglah seseorang bingung nih, katanya di sini ada air kencing, tapi sudah tidak ada lagi bau, rasa dan warnanya. Yang satu air suci. Maka dalam masalah ini nggak boleh istihad.
Kenapa? Karena air kencing ini air kencing yang asli. Jangankan air kencing yang asli, air kencing, air bersih dikenain kencing itu mutanajis, apalagi air kencing asli. Itu bedanya air mutanajis dengan air najis. Kalau mutanajis itu air suci terkena najis. Nah, air kencing terkena najis. Reski umpama kencing, lalu kencingnya Reski terpercik ke dalam ember. Air ember itu namanya air mutanajis. Kalau kurang dari 2 kula najis. Kalau lebih 2 kula atau lebih, jikalau berubah warna, rasa dan baunya jadi mutanajis. Kalau kurang lebih 2 kula tapi tidak berubah masih suci. Nah, lain air najis. Ya tadi ikram, ridho, duit yang besar-besar ini ya, kencing, 1 ember, tapi berkeramat, tidak ada baunya sama sekali. Najis gak itu? Tetap najis. Nah, 2 ember, datanglah siapa tadi ini? Datanglah siapa namanya? Marvel datang, mana Marvel? Datang Marvel, kata Ridho, Marvel tadi itu 1 ember ada yang suci, 1 ember air kencing. Cuman lupa sudah yang mana yang air kencing, yang mana air yang suci tadi. Gimana ini? Digabungin kurang 2 kula, dipakai, bingung, nggak boleh dicampur. Satu-satunya cara adalah dibuang semuanya. Dibuang. Kenapa? Karena dia air najis bukan mutanajis. Hal ini harus dilakukan. Karena tayamum tidak bisa sah jika masih ada air suci yang mensucikan. Jadi dibuang saja. Lalu tayamum. Karena kalau orang tayamum masih ada air nggak boleh tayamum. Ini kalau seandainya nggak ada air. Kalau masih ada yang air lain, ya air lain saja dipakai. Kita tidak bisa mengatakan, ikutin. Kita tidak bisa mengatakan melakukan wudhu dengan masing-masing air tersebut, karena akan mengotori badan dengan najis dan hukumnya haram. Nggak boleh, kita pakai dua-duanya, yang satu kita pakai, yang satu kita pakai, nggak boleh. Kenapa? Karena kita nggak tahu yang mana yang najis, mana yang suci. Bisa jadi yang dipakai yang pertama yang suci, yang kedua najis, akhirnya badan jadi najis. Nah, oleh karena itu satu-satunya cara adalah dibuang dua-duanya. Dibuang. Kalau nggak ada air lagi, baru dia tayamum. Kalau masih ada air, dibuang semuanya. Kemudian dia tayamum. Kemudian dia berwudu dengan air yang baik. Mau kemana ini? Yang ketiga, jika terjadi keserupaan pada seseorang di antara 2 wadah, panggil kemana dia? Jika terjadi keserupaan pada seseorang di antara 2 wadah, kemudian salah satunya nampak suci berdasarkan tanda-tandanya, wajib untuk menggunakannya, dan sunnah membuang air di wadah yang satunya. Jadi kalau seandainya di mana itu? Tunggu dulu, selesaikan aturan. Duduk dulu. Wajib untuk menggunakannya dan sunnah membuang air di wadah satunya. Karena jika tidak dibuang, kemudian masuk waktu sholat berikutnya, wajib melakukan istihad lagi. Jika istihad kedua sesuai dengan sebelumnya,
maka diberlakukan seperti yang pertama. Namun jika berbeda, maka wajib membuang kedua air tersebut atau salah satunya. Kemudian melakukan tayamum dan sholat tanpa wajib untuk mengulangi kembali. Jika sudah menemukan air suci, mensucikan dengan yakin, ijtihad kedua tidak bisa merusak apa yang telah dilakukan dengan ijtihad yang pertama. Nomor 2, sholat yang pertama sah dan tidak wajib mengulanginya, dan tidak boleh mengamalkan ijtihadnya yang pertama, sebab ijtihadnya sudah berubah pada sholat yang kedua, dan tidak boleh mengamalkan ijtihad yang kedua, sebab jika dilakukan akan merusak ijtihad yang pertama. Intinya kurang lebih seperti itu aja ya. Keempat, wajib bagi orang yang bisa melihat untuk melakukan ijtihad jika mampu. Seperti kita ini bisa melihat. Jika tidak mampu, boleh untuk mengikuti ijtihad orang lain. Seperti yang kata Abu ya tadi, kita punya teman, kita suruh dia, coba kamu lihatin itu, yang mana yang suci, yang mana yang tidak suci. Teman ini pintar, katanya ini yang suci, ini yang najis. Kita yang tidak mengerti boleh ngikutin dia, boleh mengambil pendapat dia. Asalkan ini orang baik. Kalau orang yang tidak sholat, orang yang suka berkata kasar, jorok, maka tidak usah diperpegangi kata-katanya. Kenapa? Orangnya suka pembohong. Sedangkan bagi orang buta, boleh untuk mengikuti ijtihad orang lain, meskipun ia mampu melakukan ijtihad sendiri. Kalau orang buta, dia boleh ikutin orang lain, walaupun dia bisa. Kan ada orang buta yang mengerti. Orang buta itu subhanallah, mutanya saja yang buta, tapi pendengarannya kuat. Ya. Orang buta, Allah kasih kelebihan di telinga. Kalau orang buta, telinganya kuat. Kalau orang lumpuh, tangannya kuat. Ada orang yang pincang tuh, tangannya kuat. Tangannya kuat. Jadi tangannya itu kekuatannya lebih kuat daripada orang biasa. Kalau orang lumpuh kaki. Kalau orang buta, pendengarannya lebih kuat daripada pendengaran kita yang pada umumnya ini. Bahkan orang yang buta itu mata hatinya lebih kuat daripada kita. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang pengarang Ratib Haddad itu, yang kita tadi baru baca, itu beliau buta dari kecil karena paman beliau tidak sengaja menyiram minyak panas atau air panas begitu, karena mata beliau buta. Tapi walaupun buta dari kecil, Habib Abdullah Al-Haddad itu orangnya mata hatinya ngelihat. Jadi pernah murid beliau menuntun Habib Abdullah jalan begitu. Jadi kata muridnya ini dalam hati, kira-kira apa benar nih Habib Abdullah bisa melihat? Padahal kan orangnya buta. Aku mau ngetes lah. Maka ketika jalan ada paret di depan. Ada paret, lubang begitulah paret. Muridnya ini ngetes, bukan ingin mencelakakan, ingin ngetes. Sengaja muridnya ini menjalankan Habib Abdullah di lubang tadi supaya kecelubuk. Kalau kecelubuk jatuh itu. Tapi ketika sampai di lubang, Habib Abdullah meloncat dari lubang tadi. Kata beliau, kamu mau main-main kan denganku? Maaf ya Habib, aku cuma ngetes saja. Aku ini matanya nggak ngelihat, tapi mata hatiku ngelihat. Lebih ngelihat daripada matamu. Habib Abdullah. Ada di Surabaya itu namanya Habib siapa ya? Itu anaknya Habib Neon. Disebut Habib Neon karena wajahnya itu bercahaya. Ya, cahaya kayak neon, putih itu cahaya. Ada anaknya siapa namanya?
Abuya lupa sudah meninggal.